hijrah. Namun setiap proses hijrah adalah harga surga sangatlah mahal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak terbukti pengorbanannya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyuku ayatul amana wa hum la yahzanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan, saya beriman, saya berhijrah, saya jadi orang baik, saya mau menjadi orang yang lebih taat, sementara kalian semua tidak diuji. Begitu kata Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, dalam proses kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Allah pasti akan menguji kalian semua dengan ketakutan kepada Allah, dengan kegelapan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan orang-orang yang kita cintai Allah ambil cabut nyawanya untuk kita merasa kehilangan. Wa basyiril sabirin, beritakan kepada orang-orang yang sabar dalam proses hijrah ini. Sabar terbagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi ujian Allah, sabar dalam menjalankan kemaksiatan, sabar dalam melakukan kebaikan. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham semua yang ada pada dirimu bukan milikmu, hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan kamu harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua milikmu ya Allah, yang akan kau ambil sewaktu-waktu, dan kamu siap ya Allah. Begitulah yang disebut dengan orang-orang yang sabar. Teman-teman sekalian, ujian bukan hanya hal-hal yang sedih saja. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 35. Wahai manusia yang mengatakan, kenapa dia tidak diuji? Yang hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum syarri wa khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang kau sombongkan, kau akan mati, dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, kesedihan, air mata, keburukan. Juga Allah akan mengujimu dengan kebaikan, kekayaan, kehebatan, popularitas, jabatan tinggi, posisi hebat di mata masyarakat, dan hanya kepada Allah kamu sekalian. Maka siapapun yang menyangka enak hidupnya, tidak pernah diuji, sementara dia tidak sholat, memberi kebahagiaan. Dia mengalami yang dinamakan dengan istirahat, jebakan dari Allah. Allah beri banyak kenikmatan kepadanya, tapi dia lupa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Allah balas nanti di hari akhir. La in zakartum la'azidannakum wa illa kafartum inni azabi illa syadid. Kalau engkau bersyukur, ilmu yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Kehebatan yang engkau punya bersyukur, berikan kepada orang lain. Harta yang bertumpuk-tumpuk yang engkau punya bersyukur, sedekahkan kepada orang lain. Allah akan tambahkan nikmat. Kalau tak bersyukur, asal Allah pedih, Allah bisa ambil sewaktu-waktu darimu dengan begitu cepat. Kalau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Maka teman-teman sekalian, begitulah teman-teman sekalian. Dan hijrah bisa istiqomah ketika yang pertama, innamal a'malu binniyat. Engkau niatkan betul-betul Allah. Bukan ikut-ikut tren, bukan karena teman ikut kemudian kita ikut, bukan niatkan Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berketerusan. Allah akan bantu dalam proses hijrahmu. Tetapi segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah, Allah akan bikin dia putus di tengah jalan. Maka minta kepada Allah, ya Allah, apa yang aku lakukan, niatkan betul-betul karena-Mu ya Allah, niatkan karena Allah. Yang kedua, carilah teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun, tetapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Yang ketiga,
Ketika engkau meninggalkan apa-apa yang dibenci Allah dengan susah payah ini, Allah jaga engkau dengan istiqomah. Hingga akhirnya Allah panggil engkau dengan kalimat, Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai hamba-hamba, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba, masuklah ke dalam surga. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah menginginkan agar jiwa-jiwa yang tenang kita ini, kita berharap termasuk golongan hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allah ingin kita termasuk golongan hamba-hambanya yang dipanggil dengan kalimat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, mati kita nanti, kita berharap husnul khotimah. Jiwa-jiwa yang tenang, yang rohnya diambil oleh malaikat seperti kendi yang menurunkan air ke bumi, dan roh itu dibawa ke langit dan pada akhirnya merasakan kenikmatan surga ya Allah. Maka teman-teman sekalian, pada akhir tausiah saya hari ini, kita harus selalu tawadhu, rendah hati di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia-manusia lainnya. Jangan engkau berlaku sombong. Wa ibadu rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati. Dan ketika ada orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kesantunan. Jadilah hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah sebagaimana Allah menolong kehidupanmu berkali-kali. Jadilah seorang hamba Allah yang kokoh dalam keimanannya, sabar untuk jadi baik, dan mengajak teman-temanmu untuk menjadi baik bersama-sama. Karena engkau semua, kita semua digelari dengan kalimat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas untuk mengajak manusia-manusia lainnya kepada kebaikan dan mencegah manusia-manusia lainnya kepada keburukan. Selamat menjadi diri yang istiqomah, selamat menjadi diri yang sabar, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang saleh. Insya Allah. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya datangnya dari siapa sebagai prinsip. Akhirul kalam, wabillahi